Orang yang diculik Kalimpau bisa melihat jika ada yang datang mencarinya, tapi ia tidak dapat dilihat oleh orang-orang tersebut. Jumpa lagi dengan Nini. Nini Besti. Kali ini, Nini Besti akan menceritakan cerita terbaru lagi. Seorang anak laki-laki berumur 8 tahun berlari masuk rumah. Ia lekas melepas seragam sekolah dan menggantinya dengan kaos dan celana untuk bermain. Saat berjalan ke dapur untuk makan siang, ia melihat ibunya sedang menjemur di halaman belakang. "Makan dulu, kalau mau main, nak. Ibu tidak membolehkan kamu pergi kalau belum makan siang," seru perempuan bernama Sana. Ia tengah memeras pakaian basah, lalu meletakkannya di tari jemuran. Tanah di bawah kakinya basah oleh air cucian. "Iya, Bu, ini aku mau makan," seru anak laki-laki itu. Namanya adalah Gata, anak tunggal dari sepasang suami istri bernama Pak Gao dan Bu Sana. Keduanya sudah membangun rumah tangga selama 10 tahun. Mereka dikaruniai anak pada tahun kedua pernikahan. Awalnya Pak Gao bekerja di sebuah bengkel motor di dekat rumah. Tapi karena ia dan Bu Sana punya cita-cita tinggi untuk menyekolahkan Gata setinggi mungkin, Pak Gao memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih menghasilkan. Sudah 5 tahun ini, Pak Gao bekerja di sebuah pabrik sawit di Kalimantan. Ia cuma pulang beberapa bulan sekali ketika dapat cuti lumayan panjang untuk menghemat biaya. Jadi, Gata hanya tinggal berdua bersama Bu Sana di Sulawesi. Meski Pak Gao harus sering menahan rindu pada anak dan istri, setidaknya hampir semua kebutuhan Gata dan Bu Sana tercukupi. Keluarga kecil Pak Gao belum bisa dibilang berada. Mereka masih harus menahan diri dan banyak menabung. Di rumah, Bu Sana hanya mengeluarkan uang untuk hal penting. Sebagian besar uang yang ia terima dari Pak Gao ditabung untuk masa depan keluarga. Selesai makan, Gata mencuci piring kotor dan meletakkannya di rak piring. Sejak kecil, ia selalu dididik untuk menjaga kebersihan. "Ibu, aku mau ke rumah Tenri ya. Ada tugas kelompok dari Bu Ola," izin Gata di ambang pintu belakang. Bu Sana masih punya 1 ember lagi cucian untuk dijemur. "Rumah Tenri kan jauh. Kamu ke sana sendirian, nak?" "Tidak, Bu. Aku ke sana bareng sama Eja. Kami bertiga satu kelompok. Tadi sudah buat janji mau ke rumah Tenri. Aku mampir ke Eja dulu sehabis ini," jelas Gata. "Oh, begitu. Ya sudah, kalau mau berangkat, hati-hati di jalan. Yang benar mengerjakan tugasnya biar dapat nilai tinggi. Ibu mau lanjut jemur baju," ucap Bu Sana, kembali fokus menjemur pakaian. Mendapat izin dari ibunya, Gata bergegas menyiapkan buku tulis dan pensil. Gata sempat bimbang antara membawanya menggunakan tas atau tidak. Tapi akhirnya, ia memutuskan untuk menggenggamnya dengan tangan saja. Rumah Gata dan rumah Eja hanya berjarak 4 rumah. Tidak butuh waktu lama hingga ia sampai ke sana. "Eja, ayo berangkat," seru Gata lantang di depan rumahnya. "Sebentar." Kurang dari 1 menit, derap langkah kaki terdengar dari dalam. Diikuti Eja yang muncul membawa tas hitam di punggungnya. Dari dalam, terdengar suara ayah Eja berpesan agar putranya berhati-hati di jalan dan jangan sampai pulang telat. Eja juga hanya tinggal berdua saja di rumah dengan ayahnya. Tapi bukan karena ibu Eja bekerja jauh, melainkan telah meninggal. Gata, kamu tidak bawa tas untuk bawa bukunya?" tanya Eja melihat temannya menggulung buku tulis dalam genggaman. "Tidak, aku mau menitipkannya padamu saja. Boleh ya? Kan kamu bawa tas." "Oh, boleh. Ayo, kita berangkat," ajak Eja semangat setelah memasukkan buku milik Gata ke dalam tasnya.
Mereka berdua langsung melesat pergi ke rumah Tenri. Perjalanan Gata dan Eja memakan waktu cukup lama. Sekitar 15 menit lebih jalan kaki. Rumah Tenri berada di ujung lain desa dari rumah mereka. Keduanya bersendap gurau sepanjang jalan. Gata dan Eja memang teman yang akur, meski punya kepribadian yang agak berbeda. Tidak seperti Gata yang semangat dan sedikit temperamen, walau patuh aturan. Eja adalah anak yang penyabar dan sangat sopan. Bahkan tutur katanya saja lembut sekali. Gata dan Eja keluar dari jalan. Mereka lewat di bawah pohon besar dan masuk ke lahan luas di depan rumah Tenri. Tiba-tiba, di depan rumah, Tenri sudah menunggu di ruang tamu dengan pintu depan yang terbuka. Ia tersenyum melihat Gata dan Eja sudah datang. "Kalian sudah sampai? Ayo masuk sini," ajak Tenri semangat. Ibunya sudah menyiapkan camilan dan minuman di atas meja untuk menemani kerja kelompok putrinya. Mereka bertiga mulai mengerjakan soal bersama. Tugas yang dikerjakan adalah soal bahasa Indonesia yang membutuhkan diskusi. Satu persatu jawaban mereka tulis di buku masing-masing. Gata dan Tenri sibuk membicarakan jawaban soal selanjutnya sambil memakan camilan. Sedangkan Eja cuma minum es jeruk yang disiapkan Ibu Tenri karena tidak begitu suka kue. Awalnya, semua berjalan lancar. Suasana di antara mereka kondusif dan saling bantu. Sampai pada soal nomor 5, mulai ada pertengkaran antara Tenri dan Gata yang beda pendapat. Keduanya saling berseru mempertahankan pendapat masing-masing. Orang tua Tenri baru saja pamit pergi untuk berobat ke klinik. Jadi tidak ada orang dewasa yang bisa menengahi perdebatan. Eja sudah mencoba menenangkan Gata dan Tenri yang terus bertengkar. Tapi semua omongannya sama sekali tidak digubris. "Ya sudah, terserah kamu saja. Aku tidak mau ikut jawabanmu. Kalian saja lanjutkan jawab soal. Aku bisa sendiri. Aku mau pulang." Gata berteriak kesal. Ia bangkit meraih pensil dan buku tulisnya, lantas melangkah pergi meninggalkan rumah Tenri. "Gata, tunggu. Kata bola kan jawabannya harus sama satu kelompok. Tidak boleh berbeda. Jangan pulang dulu." Eja berseru berusaha menahan Gata yang sudah memakai sandal. Sementara Tenri masih menekuk wajah kesal. Air mata membendung di sudut matanya. Ia hampir menangis. Tapi Gata tidak peduli dan tetap melangkah pergi menuju jalan. Ia sangat kesal dengan Tenri yang terus menolak pendapatnya. Saat lewat di bawah pohon besar yang jaraknya hanya sekitar 20 meter dari rumah Tenri, sesuatu tiba-tiba menarik baju Gata dari belakang, membuatnya jatuh terjengkang di tanah. "Aduh!" Gata meringis kaget, memegangi belakang kepala. Padahal kalau dirasa-rasa, tidak sakit sama sekali. Ketika ia membuka mata sepenuhnya, Gata mendapati dirinya bersandar di pohon besar yang tadi ia lewati. Suasana sekitar entah sejak kapan berkabut. Langit tampak kelabu dipenuhi awan mendung yang seakan siap menumpahkan hujan. Persis seperti pagi hari di desanya. Persis seperti pagi hari di desanya. Dahi Gata mengernyit heran. Ia yakin tadi masih siang. Langit juga terang dengan matahari yang terik. "Loh, apa ini sudah pagi ya? Apa aku pingsan ya?" gumam Gata pada dirinya sendiri. Ia ingat dulu pernah pingsan saat terkena demam berdarah. Padahal itu tidak mungkin. Seseorang pasti membawanya pulang kalau ia pingsan, dan bukan malah menyandarkannya di pohon. Gata bangkit berdiri sambil menepuk celana yang kotor oleh tanah. Ia mencari buku tulis dan pensilnya di sekitar, tapi tidak ketemu. Karena berpikir ibunya pasti khawatir karena ia belum pulang sampai pagi, Gata memutuskan untuk pergi tanpa mencari buku tulisnya lebih jauh. Aduh! Baru beberapa langkah dari pohon besar, Gata meringis pelan bersamaan dengan tubuhnya yang jatuh terduduk.
Ia seperti menabrak dinding. Padahal ketika melihat ke depan, jelas-jelas tidak ada apapun di depannya. Aku menabrak apa tadi? Tidak ada apapun di depanku, ucapnya heran. Baru saja Gata bangkit dan hendak melangkah ke depan, langkahnya terantuk sesuatu yang tidak terlihat. Gata tertegun heran, mencoba mengayunkan kaki menendang pelan ke depan. Dan lagi, kakinya menabrak sesuatu yang tidak kasat mata. Saat Gata mengulurkan tangan, ia juga merasakan ada sesuatu yang menahannya di sana. Sesuatu yang padat dan kokoh, tapi tidak berwujud, seolah-olah ada dinding di depannya. Apa ini? Seru Gata pelan. Ia mulai tertekan karena merasa terkurung. Segera, perasaan itu berubah menjadi kepanikan ketika Gata berjalan ke samping sambil menjulurkan tangan. Merasakan dinding tidak kasat mata itu ternyata mengitari pohon besar di dekat rumah Tenri. Gata panik berusaha mencari jalan keluar. Berkali-kali ia memukul dan menendang dinding tembus pandang yang mengitari pohon umpama sangkar burung. Tapi tidak terjadi apa-apa. Ia sudah hampir menangis karena panik. Beberapa waktu berlalu, Gata terkejut melihat Teja melangkah mendekat dari balik kabut dengan tas hitam di punggungnya. Ia masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat berangkat ke rumah Tenri. Yang berarti sekarang benar-benar masih siang. Gata tidak pingsan. Kabut yang mengambang di udara membuat pandangan Gata terbatas. Ia bahkan tidak bisa melihat rumah Tenri. Tapi karena Eja melangkah mendekat ke pohon besar, Gata bisa melihatnya. Eja! Eja! Tolong aku, Eja! Aku di sini! Tolong aku! Seru Gata berkali-kali. Ia berharap Eja entah bagaimana bisa melihat dan menyelamatkannya. Tapi bagaimana Eja mau mendengar? Suara Gata saja tidak ada entah kenapa. Ia berusaha sekuat mungkin berteriak, tapi tetap saja tidak ada suara yang keluar. Padahal tadi sebelum berusaha memanggil Eja, Gata masih bisa mendengar dengan jelas suaranya saat bergumam sendiri. Eja tidak merespons sama sekali Gata yang menendang dan memukul ke arah dinding tak kasat mata. Ia terus melangkah ke jalan desa. Lewat 2 langkah di depan Gata yang tertahan oleh tembok transparan. Eja! Eja! Mulut Gata terbuka lebar seperti orang yang tengah berteriak histeris. Tapi tetap tidak ada suara yang keluar. Air mata mengalir di sudut matanya. Ia menangis terisak karena takut ditinggal temannya pulang. Eja mendadak menghentikan langkah. Melihatnya membuat harapan Gata melambung tinggi, berharap bisa ditolong. Tapi Eja tidak memberikan badan. Ia hanya terdiam melihat ke bawah, lalu membungkuk meraih sesuatu di tanah. Itu adalah buku tulis dan pensil milik Gata. Entah bagaimana bisa ada di samping jalan. Ini kan bukunya Gata. Kenapa bisa ada di sini? Apa terjatuh karena anak itu marah? Ucap Eja yang entah mengapa terdengar menggema di telinga Gata. Aku di sini, Eja. Aku di belakangmu. Aku di pohon besar. Gata berusaha berteriak sebisa mungkin, tapi tetap tidak ada suara yang keluar. Meski begitu, ia sangat berharap Eja akhirnya menoleh melihatnya dan langsung menolongnya keluar entah bagaimana. Namun, harapan Gata tidak terjadi. Eja hanya mengangkat bahu pelan sebelum melanjutkan langkah. Terserah sajalah, mau terjatuh atau dibuang, aku bawa saja. Nanti aku antar ke rumah Tante Ning sambil memberitahu Gata jawabannya, supaya nanti tidak kena marah Bu Ola karena jawaban kami berbeda. Ucap Eja berjalan pulang. Tanpa sadar, ia telah meninggalkan temannya. Gata hanya bisa meratapi kepergian Eja yang menghilang di balik kabut. Ia menangis jadi-jadinya hingga meraung di tanah. Lama Gata menangis histeris ketakutan. Isaknya yang tadi kencang perlahan menjadi lirih.
Ia kehabisan tenaga. Tubuhnya lelah. Perutnya berbunyi karena lapar. Gata berbaring terisak di atas rumput tipis. Rasa takutnya sudah mulai reda, digantikan rasa lapar yang mencengkeram perut. Ketika Gata sudah putus asa dan berpikir tidak akan bisa pulang, sebuah suara berbisik di telinganya. Gata, apa kamu lapar? Busana dikejutkan oleh suara Eja yang mengetuk pintu rumah saat ia tengah memasak di dapur. Hari sudah menjelang sore. Busana sedang menyiapkan makan untuk Gata yang harusnya sebentar lagi pulang dari mengerjakan tugas kelompok. Sore Tante Sana, ini buku Gata, sepertinya terjatuh di depan rumah Tenri tadi. Maaf, Gata pulang lebih dulu. Tadi siang, dia bertengkar dengan Tenri. Makanya kami tidak pulang bersama. Eja sudah berusaha melerai, tapi Gata dan Tenri tidak mau berhenti. Jelas Eja menyerahkan buku tulis dan pensil pada Busana yang dahinya berkerut. Mendengar kata Eja, membuat Busana mengernyit. Tidak ada satu hal pun yang dapat dia pahami. Buku tulis putranya terjatuh saat pulang sendiri akibat bertengkar dengan Tenri. Gata bahkan belum pulang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Maaf, Nak Eja, tapi Gata belum pulang dari tadi. Tante ini sedang menunggu dia sambil memasak. Nak Eja yakin Gata pulang lebih dulu. Yang benar, Tante. Tapi tadi Gata memang pulang sendiri saat siang, sambil marah-marah karena bertengkar dengan Tenri. Sepertinya tidak mungkin Gata ke tempat lain, soalnya tadi bilang mau langsung pulang. Busana langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan mematikan kompor. Ia tidak perlu mendengar penjelasan Eja lebih jauh. Yang jelas, putranya belum pulang saat ini. Setelah itu, Busana menyuruh Eja agar pulang ke rumah. Sementara dirinya memakai sandal dan berangkat ke rumah Tenri setelah melempar buku tulis serta pensil yang diberikan Eja tadi ke dalam putranya. Sepanjang jalan Busana melihat-lihat sekitar. Barangkali Gata memang hendak pulang, tapi malah berakhir main di rumah temannya. Tapi hingga sampai di depan rumah Tenri, Busana tidak menemukan keberadaan Gata sama sekali. Ia bahkan sudah bertanya ke rumah-rumah teman Gata sepanjang jalan kemari. Busana segera mengetuk pintu rumah Bu Cening, ibunya Tenri. Tanpa perlu menunggu waktu lama, terdengar langkah mendekat dan daun pintu pun terbuka. Busana, ada apa ya sore-sore kemari? Tanya Bu Cening ramah di ambang pintu. Ini loh, Bu Cening. Tadi si Gata kesini kan siang. Katanya ada tugas kelompok dari Bu Ola. Bareng sama Tenri sama Eja satu kelompok. Saya dengar Gata ada bertengkar sama Tenri. Kurang tahu juga masalahnya apa. Jelas Busana tanggung. Ia melihat Tenri berdiri dengan bermuka masam tidak jauh di belakang Bu Cening. Yang benar, memang tadi sebelum saya pergi berobat, Gata sama Eja ada di sini lagi mengerjakan tugas bareng Tenri. Saya sempat buatkan camilan pas Tenri bilang Gata dan Eja mau datang. Tapi saya kurang tahu kalau soal Gata dan Tenri yang bertengkar. Ini saja, saya baru banget pulang dari klinik, Bu. Tenri, kalian memangnya bertengkar soal apa? Bu Cening menjelaskan situasi pada Busana, lalu bertanya ke Tenri yang berdiri di belakangnya. Ditanya begitu, Tenri menunduk dalam, tidak bicara apa-apa. Ia tampak tertekan dan kesal. Karena tujuan Busana bukan untuk mengungkit pertengkaran Gata dan temannya. Ia langsung menyela. Sudah, Bu Cening. Kedatangan saya bukan mau membahas soal itu. Tidak perlu ditanyai begitu. Namanya juga anak-anak kan? Bertengkar itu sudah biasa. Besok juga mereka sudah berbaikan lagi. Oh, begitu ya. Terus, Busana kesini ada apa ya? Saya kira soal pertengkaran Gata sama Tenri. Kali ini, Bu Cening tertawa kecil. Begini Bu Cening, Eja tadi mampir ke rumah membawakan buku tulis sama pensil punya Gata. Katanya Gata pulang lebih dulu karena bertengkar sama Tenri. Tadinya saya mau tanya siapa tahu Bu Cening lihat Gata kemana. Soalnya belum pulang.
Tapi ternyata Bu Cening ke klinik dan baru pulang. Ya sudah kalau begitu, saya pamit mau cari Gata dulu. Bu Sana pamit. Bu Cening menawarkan diri untuk membantunya mencari Gata. Ia merasa perlu membantu karena Gata terakhir diketahui pergi dari rumahnya. Bu Sana dan Bu Cening pun mencari ke sekitar. Bertanya pada warga yang mereka temui. Saat senja tiba dan Gata belum juga ditemukan keberadaannya, Bu Sana memutuskan meminta bantuan warga untuk mencarinya. Hati Bu Sana mulai tidak menentu. Panik dan cemas. Apalagi saat maghrib tiba dan Gata belum juga ditemukan. Tidak ada seorang pun yang melihat Gata pulang dari rumah Tenri. Padahal harusnya siang tadi cukup ramai sepanjang jalan. Warga mulai beranggapan kalau Gata diculik oleh Kalimpau. Kalimpau adalah makhluk halus yang dikenal di tanah Sulawesi Selatan. Tidak pernah ada yang tahu seperti apa wujudnya. Bahkan, orang yang pernah diculik oleh Kalimpau pun mengaku tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Yang pasti, menurut para korban kasus penculikan Kalimpau, mereka merasa dikurung di alam gaib dengan dinding transparan. Orang yang diculik Kalimpau bisa melihat jika ada yang datang mencarinya. Tapi ia tidak dapat dilihat oleh orang-orang tersebut. Menurut pengakuan para korban, mereka bisa ditahan di alam gaib sampai berhari-hari lamanya. Dan selama itu, Kalimpau akan menyediakan makanan untuk para korban yang ia culik. Konon, Kalimpau tidak akan membawa korbannya pergi jauh. Ia hanya menyembunyikan korbannya di dekat tempat mereka hilang, biasanya di pohon-pohon. Pencarian hari itu dihentikan pukul 12 malam. Bu Sana yang kehilangan Gata menangis di rumah Bu Cening. Pak Gau sengaja tidak diberitahu. Bu Sana merasa kalau ini hanya akan membebani suaminya di Kalimantan sana. Sepanjang malam hingga kelelahan, Bu Sana berdoa di rumah Bu Cening. Ia ditawari untuk menginap di sana untuk sementara waktu sampai Gata pulang. Hari selanjutnya tiba. Sesuai koordinasi kepala desa, para warga mencari Gata ke penjuru desa sambil meneriakkan namanya. Berharap Kalimpau atau apapun makhluk yang menculik Gata segera melepaskannya. Pencarian berlangsung penuh harap. Di semua tempat terdengar orang-orang menyerukan nama Gata. Bu Sana terus memanggil nama putranya sambil mencari kesana kemari bersama warga lain. Sementara Bu Cening berusaha menenangkan Tenri yang menangis di rumah. Sejak mendengar kalau Gata diculik oleh makhluk halus, ia merasa bersalah dan terus menangis. Tenri merasa kalau itu semua adalah salahnya karena telah membuat Gata marah dan pulang sendiri. Padahal kalau tidak begitu, Gata akan pulang bersama Eja dan tidak berakhir diculik makhluk halus. Pencarian terus berlangsung tanpa petunjuk sampai akhirnya sore hari kedua warga mencari keberadaan Gata. Bu Sana teringat kalau Eja bilang menemukan buku tulis dan pensil Gata saat pulang. Bu Sana bergegas ke rumah Eja, lalu bertanya di mana ia menemukan buku tulis dan pensil itu. Aku menemukannya di bawah pohon besar dekat jalan di depan rumah Tenri, Tante Bu Sana. Apa itu bisa membantu menemukan Gata? Tanya Eja lemas. Ia juga menangis dan takut keluar rumah karena merasa bersalah atas hilangnya Gata. Eja berharap siang itu dirinya bisa mencegah Gata pulang, atau setidaknya ia seharusnya ikut pulang bersama saja. Pada hari ketiga, warga tidak lagi mencari ke seluruh penjuru desa. Mereka menyempitkan lokasi pencarian di sekitar rumah Tenri, terutama di pohon-pohon dekat jalan. Warga yang ikut andil pun berkurang drastis. Tidak sampai 2 lusin pemuda yang mencari. Dilakukan demikian karena akan repot jika terlalu banyak orang yang mencari di lokasi sama. Di hari ketiga ini, Bu Sana hanya berdoa penuh harap di kamar rumah Bu Cening, meminta pada Tuhan agar putranya segera dipulangkan. Gata, kamu di mana? Gata terbangun oleh suara orang-orang yang memanggil namanya. Keberadaan pria dewasa yang ia kenal muncul dari dalam kabut, lewat di depannya.
hanya untuk kemudian kembali pergi ke balik kabut. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, Gata tidak bisa mengetahuinya, karena di sini tidak pernah malam sama sekali. Suasana langit selalu tampak seperti pagi mendung yang berkabut. Gata bangkit dari tidurnya di atas rumput tipis. Ia duduk bersila dan mulai meraih buah pisang yang ada di keranjang bambu di sampingnya. Dengan lahap, Gata makan beragam buah-buahan di sana. Mulai pisang, apel, anggur, dan banyak lagi ia makan. Itu semua demi memenuhi perut yang minta haknya diberikan. Sembari makan buah, Gata menitikkan air mata lagi, mengalir di pipinya sebelum terjun bebas ke tanah. Gata ingin pulang. Ia rindu ibu dan rumah. Walau tidak disakiti di dalam sini, Gata tetap merasa takut dan ingin segera keluar. Gata! 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 Kamu di mana? Gata! Dua orang lagi muncul dari dalam kabut. Kali ini, Ayah Eja dan Ayah Tenri. Gata mengenali mereka berdua. Tapi tidak lantas ia memanggil. Tahu kalau usahanya akan sia-sia. Sekeras apapun Gata mencoba untuk berteriak memanggil orang, suaranya selalu menghilang. Ia hanya bisa bicara kalau bergumam pada diri sendiri, dan bukan untuk memanggil orang lain. Air mata berlinang lagi di pipi Gata, walau tidak dibarengi isak tangis. Ia ingin pulang. Saat itu, pada saat awal Gata berada di dalam dinding tidak kasat mata ini, ada suara yang berbicara kepadanya, bertanya apakah ia lapar. Saat Gata mengangguk, menanggapi pertanyaan tersebut, suara itu berbisik pelan, memintanya tidur. Tentu saja, Gata tidak bisa tidur, meski ingin. Ia ketakutan dan tengah menangis ingin pulang. Tapi setelah berkali-kali suara itu berbisik di telinganya, kantuk mulai menyergap. Semakin lama, suara itu terdengar semakin lembut, mendayu, mengundangnya jatuh ke buayan mimpi. Setelah beberapa kali mendengar suara yang memintanya tidur itu, Gata akhirnya jatuh terlelap. Gata tidak memimpikan apapun selama tidur. Tahu-tahu, ia terbangun setelah hitam gelap yang panjang dan mendapati adanya sebuah keranjang bambu yang dipenuhi buah-buahan segar di dalamnya. Tanpa bertanya atau sempat curiga, Gata segera memakan buah yang tidak perlu ia kupas. Rasa lapar di perutnya begitu melilit, ingin meminta sesuatu. Dengan rakus, Gata memakan buah pisang, apel, dan berbagai macam buah lain, hingga perutnya penuh. Suara itu tidak sering muncul, hanya berbisik untuk bertanya, apakah Gata lapar. Lalu jika iya, maka ia akan meminta Gata tidur. Kemudian, sama seperti sebelumnya, keranjang bambu itu akan penuh dengan berbagai macam buah lagi, entah dari mana. Beberapa kali Gata mengajak suara itu bicara sambil terisak, minta dipulangkan. Bilang rindu ibunya, rindu rumah, tapi tidak ada satupun keluhannya yang mendapat balasan. Hingga Gata menyerah bicara pada percobaan ketiga. Pertama kali Gata mendengar ada yang memanggilnya dari luar. Ia sangat senang dan menangis terharu, sampai Gata sadar kalau dirinya tidak bisa bicara pada mereka yang lewat, mau bagaimanapun caranya. Gata juga menangis histeris saat melihat busana lewat berderai air mata sambil memanggil namanya. Ia sampai meraung-raung minta tolong pada ibunya saat itu. Gata akhirnya paham setelah beberapa kali melihat orang muncul dari dalam kabut sambil memanggil-manggil namanya, bahwa mereka adalah orang-orang yang tengah mencarinya. Gata bisa melihat para warga yang mencarinya, yang berjalan cukup dekat hingga tidak tertutup kabut, sementara mereka sama sekali tidak bisa melihat keberadaan Gata. Setelah beberapa waktu, Gata berhenti mencoba memanggil orang-orang yang lewat, dan hanya memerhatikan sambil meratapi nasib, berharap entah bagaimana ia bisa segera keluar dari sini. Lama Gata terduduk di atas rumput tipis, memerhatikan orang-orang yang berseru memanggil dan mencarinya. Gata! Gata!
Jawab kalau kamu dengar, Gata. 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 Kali ini, orang yang keluar dari kabut itu saja. Hanya ayah Tenri, ayah Eja, dan 2 orang pria dewasa yang Gata tidak ingat namanya. Padahal biasanya akan banyak sekali yang mencarinya. Hampir separuh desa lewat di depan sini. Apa orang-orang sudah tidak mencarinya lagi? Gata menitikkan air mata lagi memikirkan hal itu. Menangis kecil, ingin pulang. Setelah sekian waktu hanya duduk mendekap lutut sambil menangis dalam diam, suara itu tiba-tiba berbisik lagi di telinga Gata. Tidak biasanya suara itu muncul setelah memberikan berbagai macam buah satu keranjang penuh. Gata? Suara itu berbisik. Kali ini, ia memanggil nama lebih dulu. Tidak biasanya. Gata diam saja. Tidak menanggapi. Sejenak, ia berandai-andai. Apakah pemilik suara tersebut adalah laki-laki atau perempuan? Suaranya tampak seperti keduanya. Apa kamu mau pulang, Gata? Demi mendengar apa yang ditanyakan suara itu, kepala Gata yang tadi menunduk ke tanah langsung mendongak. Air mata mengalir deras di kedua pipinya. Ia mengangguk senang dengan derai air mata yang mengucur deras, meski tanpa isak tangis. Kalau begitu, tidurlah. Tanpa menunggu 2 kali, Gata segera membaringkan diri di atas rumput tipis. Kali ini ia jatuh terlelap tanpa perlu menunggu lama. Pagi hari keempat sejak pencarian dimulai, Gata akhirnya ditemukan oleh suami Bu Cening yang kebetulan keluar rumah setelah langit agak terang untuk lari pagi. Gata ditemukan tertidur di atas pohon besar di sudut pekarangan rumahnya dekat jalan desa. Busana yang tinggal di rumah Bu Cening langsung loncat dari tempat tidurnya begitu mendengar kalau Gata ketemu. Air mata haru berderai hangat di pipinya menyambut kepulangan Gata, memeluknya erat dalam dekapan. Kondisi Gata stabil dan tampak sangat sehat. Badannya tidak kurus atau lemas. Tidak seperti orang yang baru pulang setelah hilang 3 hari. Ia hanya tampak seperti sedang tidur biasa. Busana segera membawanya ke dalam rumah Bu Cening. Gata dibaringkan di atas kasur yang ia gunakan untuk tidur beberapa hari ini. Busana tidak beranjak sedikit pun dari samping ranjang hingga Gata bangun. Ia tanpa henti mengusap dahi putranya penuh kasih sayang, sembari menitikan air mata bahagia. Setelah siuman, Gata langsung menangis meraung-raung memeluk Busana, yang langsung dibalas haru. Tidak henti, Gata berteriak kalau dirinya rindu. Kedua jemarinya bergetar, saking senangnya. Aku kangen ibu, aku kangen banget sama ibu. Gata tidak mau lagi pergi dari ibu. Aku mau terus sama ibu. Raung Gata berulang kali. Butuh 2 jam lebih hingga Gata tenang dan bisa diajak bicara. Meski tubuhnya tampak sehat sentosa, namun mentalnya sedikit terguncang. Ia agak terbata-bata ketika bicara. Gata pun menceritakan apa yang terjadi padanya. Bagaimana ia bisa melihat orang-orang mencarinya. Bagaimana mereka memanggil namanya. Meski demikian, Gata tidak bisa menanggapi panggilan tersebut. Gata juga berkata kalau ada suara yang memberinya makanan berupa buah selama di sana. Ia bahkan tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu karena suasana di tempat itu selalu pagi. Gata agak terkejut ketika Busana bilang kalau dirinya sudah hilang selama 3 hari lebih. Mendengar perkataan Gata, para warga yang datang yakin kalau yang menculiknya adalah Karimpau. Cerita Gata kurang lebih sama dengan kesaksian orang-orang yang pernah diculik makhluk itu. Meski demikian, belum ada yang tahu apa alasan Karimpau suka menculik orang. Karena jika dilihat sekilas, tidak ada kerugian apapun bagi para korban selain pengalaman mistis yang mengerikan. Tenri masuk ke kamar tempat Gata berbaring setelah suasana agak santai. Ia menangis sambil meminta maaf soal hari itu. Tenri berkata kalau tidak seharusnya ia mendebat pendapat Gata, bahwa dirinya merasa sangat bersalah
telah membuat Gata pulang sendirian siang itu. Gata memaafkan tanpa ragu. Sekian hari dibawa oleh Kalimpau, membuatnya ingin bersyukur atas segala yang ia punya dalam hidup, termasuk teman yang menyebalkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.